Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurhaliza, NPM 22160011. Sebelumnya yang terhormat Ibu Ramadiana Ikhwaning Tiari SPD SHMH. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai dasar negara. Sebelumnya saya akan mengenalkan pemateri dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Alvina Aulia selaku pemateri 1 dan saya sendiri selaku pemateri kedua, dan Amilatul Solehah selaku pemateri 3, dan yang terakhir ada Agnes Amelia selaku pemateri keempat. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan disampaikan kepada Alvina. Kepada Alvina, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Aulia Agustina, NPM 22160013. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian Pancasila. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang dibagi menjadi dua kata, yaitu yang pertama panca yang berarti 5 dan yang kedua sila yang berarti asas. Nah, jadi Pancasila sendiri terdiri dari 5 asas yang kita ketahui sebagai yang pertama 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa sih arti Pancasila bagi bangsa Indonesia? Nah, berikut akan saya sampaikan dan jelaskan makna dari Pancasila berdasarkan 5 silanya. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Artinya adalah warga negara Indonesia percaya dan bertakwa pada Tuhan. Perwujudan rasa percaya dan takwa kepada yang tentunya disesuaikan dengan kepercayaan masing-masing. Dan yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, seluruh manusia, khususnya rakyat Indonesia, harus saling menyayangi dan menghormati tanpa terkecuali, serta lepas dari pengaruh SARA. Perbedaan suku, agama, ras, antar golongan tidak jadi alasan untuk acuh, tidak membantu, dan enggan saling bekerja sama. Dan yang ketiga ada Persatuan Indonesia. Artinya adalah bangsa Indonesia dituntut mengutamakan kepentingan negara dibanding pribadi atau antar golongan. Persatuan Indonesia tentunya juga harus menjadi prioritas utama. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, mengajak untuk tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain, atau ajakan selalu mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, pentingnya pengembangan perbuatan baik dengan cara kekeluargaan dan gotong royong. Sila ini juga mengingatkan pentingnya bersikap adil. Bangsa Indonesia meyakini kebenaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedoman berpikir dan bertindak. Karena itu, setiap manusia ingin melakukan tindakan harus bercermin pada nilai-nilai Pancasila terlebih dahulu. Pancasila sebagai norma fundamental berfungsi sebagai suatu cita-cita atau ide harus diwujudkan menjadi satu kenyataan. Jadi, Pancasila punya arti yang sangat besar bagi kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila memang tak lepas dari pembentukan karakter hingga praktik sehari-hari kehidupan masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai pengertian Pancasila. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Alvina Aulia selaku pemateri pertama.
Untuk selanjutnya pemateri kedua yaitu saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurhaliza, NPM 22160011. Di sini saya akan menyampaikan materi kedua, yaitu tentang perlunya Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sudah sebagai suatu dasar negara dan anggaran utama berkehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila permanen kokoh meski insiden-insiden pemberontakan yang pernah terjadi menggunakan tujuan mengubah ideologi Pancasila. Pancasila permanen kokoh dikarenakan menurut kalangan bawah sampai kalangan atas menunggal menghadapi pemberontakan yang mempunyai tujuan mengubah ideologi Pancasila. Hal ini mengindikasikan bahwa Pancasila terbukti bisa mempersatukan seluruh kalangan. Pancasila sudah sebagai suatu ideologi yang telah mengakar bertenaga menjadi suatu kesatuan Republik Indonesia. Pancasila menurut bahasa Sanskerta yaitu panca berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan dasar negara bangsa Indonesia yang mempunyai fungsi pada kehidupan bangsa dan negara Indonesia nir saja menjadi dasar negara RI. Namun pula indera buat mempersatukan bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, asal menurut segala asal aturan positif dan asal ilmu pengetahuan pada Indonesia. Pancasila adalah rumusan dan panduan pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila mempunyai 5 prinsip yang mendasarinya, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Humanisme yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin sang hikmat kebijaksanaan pada permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip menurut Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Pancasila menjadi etos bangsa adalah suatu kristalisasi menurut nilai-nilai yang hayati pada warga Indonesia. Maka etos tadi dijunjung tinggi lantaran etos Pancasila berakar dalam budaya dan etos warga. Sutono 2015. Dengan demikian, etos Pancasila bagi bangsa Indonesia yang mempunyai berbeda-beda tunggal ika tadi wajib adalah asas pemersatu bangsa. Sebagai akibatnya, nir boleh mematikan keanekaragaman Kailan 2013. Dengan banyaknya manfaat yang diperoleh menurut Pancasila, mengakibatkan semua elemen warga, khususnya mahasiswa, perlu buat menghafal, tahu, dan mengamalkan Pancasila. Namun yang terjadi pada lapangan, masih ditemukan beberapa mahasiswa yang belum bisa menghafal prinsip-prinsip Pancasila menggunakan sempurna. Ini dibuktikan menggunakan riset melalui wawancara yang dilakukan sang penulis dalam sejumlah mahasiswa pada Universitas Negeri Malang. Dari 6 mahasiswa yang sebagai objek penelitian, kurang lebih 30% nir bisa menghafal Pancasila menggunakan baik. Ke-30% tadi homogen keliru menyambut prinsip-prinsip menurut Pancasila. Sebagai akibatnya bisa dikatakan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap Pancasila masih terbilang rendah. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi materi kedua. Untuk selanjutnya pemateri ketiga yaitu Amilatus Solehah. Kepada Amilatus saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amilatus Solehah, NPM saya 22160015. Di sini saya akan menyampaikan materi ketiga, yaitu sumber historis, sosiologi, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Dalam sidang yang diselenggarakan untuk mempersiapkan Indonesia Merdeka, Rajiman meminta kepada anggota untuk menentukan dasar negara.
Sebelumnya, Muhammad Yamin dan Supomo mengumpamakan pandangan mengenai dasar negara. Kemudian, dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebutkan dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda. Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut dengan ideologi negara. Dalam hal tersebut, Pancasila digunakan untuk mengatur pemerintahan negara. Pancasila digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar dibentuk setelah penyerapan berbagai pandangan yang dikembangkan secara demokratif dari para anggota BPUPKI dan PPKI. Sebagai presentasi bangsa Indonesia, pemimpin MPR dan tim bekerja sosial MPR periode 2009 sampai 2014. Yang kedua yaitu sumber sosiologi Pancasila sebagai dasar negara. Secara ringkas, menguraikan pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan-kebangsaan menurut Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai ketuhanan atau religius sebagai sumber etika dan spiritual, bersifat vertikal, sentral, dan dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan negara. Yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial. Yang ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengangkat kuat dalam lingkungan dan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Yang keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasi harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Yang kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh arti sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Yang ketiga, sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Mungkin Anda pernah mengkaji ketentuan dalam pasal 1 ayat 2 dan di dalam pasal 36A JO pasal 1 ayat 2 UUD 1945 tergantung makna pada Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etika dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Selain itu, warga negara yang berkiprah dan struktur politik atau sektor pemerintahan, yaitu lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan, baik dari pusat maupun dari daerah. Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Di sisi lain, bagi setiap warga negara yang berkiprah infrastruktur politik atau sektor masyarakat seperti organisasi kemanusiaan, partai politik, dan media massa, maka Pancasila menjadi kaidah penuntut dan aktifikasi sosial politik. Dengan demikian, sektor masyarakat akan berfungsi memberi masukan yang baik dalam sektor pemerintahan dalam sistem politik. Pada gilirannya, sektor pemerintahan akan menghasilkan output politik berupa kebijakan yang memihak kepentingan rakyat dan implementasikan secara bertanggung jawab di bawah kontrol infrastruktur politik. Dengan demikian, diharapkan akan terwujudnya clean government dan good governance demi terwujudnya masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan kerakyatan yang makmur dalam keadilan, meminjam istilah mantan Webers Umar Wira Hadi Kusuma. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Amilatus Soleha selaku pemateri ketiga. Untuk selanjutnya, pemateri keempat yaitu Agnes Amelia. Kepada Agnes Amelia saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnes Amelia dengan NPM 22160009 ingin menjelaskan materi tentang dinamika dan tantangan sebagai dasar negara Indonesia.
Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan I.R. Soekarno, sebagaimana diketahui bahwa Soekarno adalah salah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara. Dalam hal ini, Soekarno memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut yang dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom pada masa era reformasi. Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai beberapa hal, seperti enggannya para penyelenggara negara mewawancarai tentang Pancasila. Lalu ada beberapa dimensi. Yang pertama, dimensi realitas, yaitu mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Terima kasih kepada Agnes Amelia selaku pemateri keempat. Sekian materi dari kelompok kami. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Pancasila perlu diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar terciptanya keseimbangan, keadilan, dan keselarasan dalam negara tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.